Sudan's Rapid Support Forces say they've seized control of the army headquarters in the city of Al Fashir. The city is the Sudanese army's last stronghold in the Darfur region. The paramilitary group has laid siege to Al Fashir for more than 17 months, blocking the entry of food and humanitarian aid. Oh yeah, and I've been waiting for my driver, 'cause Cruella is high on ecstasy. Sudan, sebuah negara di Afrika Timur yang dulu hidup penuh harapan, saat ini justru terjerumus ke dalam keadaan yang mungkin tak pernah dibayangkan. Laporan dari berbagai media hingga konfirmasi PBB disebutkan bahwa telah terjadi genosida di negara tersebut, di mana semua itu bermula dari sebuah gerakan revolusi. Jadi sebelumnya, Sudan ini adalah negara yang dipimpin secara otoriter oleh Omar al-Bashir selama puluhan tahun. Nah, pada 2019, rakyat berhasil menggulingkan Bashir dan melakukan revolusi. Sayang, pasca revolusi atau penggulingan rezim Omar al-Bashir, masa transisi pemerintahan yang dimaksudkan untuk membuka jalan demokrasi akhirnya gagal. Dua kekuatan militer yang sebelumnya berada dalam bayang-bayang pemerintahan mulai bersaing secara terbuka. Sudanese Armed Forces atau SAF, tentara resmi negara, bertarung dengan Rapid Support Forces atau RSF, milisi paramiliter yang tumbuh dan memiliki jaringan kuat. Ketegangan ini pun memuncak menjadi konflik bersenjata besar sejak sekitar 15 April 2023. Sekitar 30% dari 48 juta penduduk Sudan, lebih dari 14 juta, terpaksa meninggalkan rumah mereka karena konflik yang sedang berlangsung. Jelas penderitaan tak terbayangkan harus dirasakan para penduduk di Sudan. Sebuah kondisi yang cukup jarang mendapatkan sorotan dunia, dan berikut rangkuman selengkapnya. Ya, di akhir bulan Oktober lalu, dunia dikejutkan dengan kekejaman yang terjadi di Sudan. Sebuah babak baru yang menghancurkan dalam perang saudara brutal mencuri perhatian dunia. Jadi baru-baru ini pasukan RSF yang merupakan pasukan paramiliter atau pasukan perlawanan pemerintahan berhasil merebut Al Fashir dari tangan tentara pemerintah. Perebutan itu sendiri terjadi setelah pengepungan selama 18 bulan yang menjebak puluhan ribu warga sipil di kota Darfur. Di tengah perebutan kota Al Shafir oleh pasukan RSF, laporan dari Human Rights Watch menyebut ada extrajudicial killings and other serious violations atau eksekusi massal dan kejahatan terhadap kemanusiaan saat pejuang RSF menyerbu kota tersebut oleh RSF terhadap warga sipil yang berusaha melarikan diri dari Al Fashir. Laporan dari BBC juga menyebut bahwa lebih dari 60.000 orang telah meninggalkan kota Al Fashir di Sudan. Dengan pengungsi yang berhasil keluar atau lolos dari Al Fashir menceritakan kekejaman luar biasa yang terjadi. Mereka melihat banyak pembunuhan di depan mata mereka sendiri, termasuk pemerkosaan hingga kelaparan dengan setiap anak disebutkan menderita kekurangan gizi. احنا في جحيم هنا في الفاشل لا في اكل ولا ماء لا دواء الاطفال جعانين يا عرب يا مسلمين انقذ. Jadi setelah memasuki kota Al Fashir, pasukan Rapid Support Forces atau RSF melancarkan aksi brutal yang oleh banyak pengamat digambarkan sebagai salah satu pembantaian terburuk di Afrika dalam 2 dekade terakhir. Menurut laporan United Nations Office at Geneva atau PBB, pasukan RSF telah melakukan eksekusi ringkas secara sistematis, rumah ke rumah, terhadap warga sipil yang dianggap mendukung tentara pemerintah Sudan atau SAF. Saksi mata menggambarkan bagaimana anggota keluarga diseret keluar dari rumah mereka. Sebagian langsung ditembak di jalanan dan sebagian lagi dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Tidak berhenti di situ, citra satelit dari lembaga pemantau independen yang dikutip oleh Guardian menunjukkan adanya banyak tubuh manusia di Al Fashir. Laporan awal memperkirakan setidaknya 1.500 hingga 2.000 orang tewas hanya dalam beberapa hari setelah RSF merebut kota tersebut. Di sejumlah distrik, terutama di area Abu Shouk dan Al-Daraja Aula, warga melaporkan tumpukan mayat di jalanan. Sebagian tidak sempat dikubur karena situasi yang terlalu berbahaya. Jelas, bagi banyak warga Sudan, kekejaman di Al Fashir bukan sekedar pertempuran militer, melainkan usaha sistematis untuk menghapus identitas dan keberadaan komunitas tertentu. Anak-anak dibunuh, wanita diperkosa, dan laki-laki dewasa menghilang tanpa jejak. Para penyintas menyebutkan, pasukan RSF kerap menyuruh warga berlutut dan menuduh mereka pengkhianat sebelum melepaskan tembakan ke kepala. Sebuah hal yang kemudian disebut sebagai tindakan genosida.
There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack Blokade, Al-Fashar, Kota Mati. Lebih dari 540 hari Kota Al-Fashar hidup di bawah pengepungan total. Jadi sejak awal 2024 hingga akhir 2025, semua jalur suplai makanan, air bersih, dan obat-obatan diblokir oleh RSF. RSF ini udah kayak Israel yang mengepung Gaza. Menurut laporan resmi United Nations Population Fund atau UNFPA, pengepungan ini membuat lebih dari 800.000 warga sipil di kota itu terperangkap tanpa akses bantuan kemanusiaan. RSF sendiri menggunakan taktik artileri jarak jauh dan serangan drone untuk menghancurkan infrastruktur vital. Jaringan listrik lumpuh, rumah sakit rusak berat, sekolah rata dengan tanah, dan fasilitas air bersih tidak lagi berfungsi. Penduduk yang mencoba keluar kota untuk mencari makanan ditembak atau ditahan di pos-pos pemeriksaan. Mereka tak kenal ampun. Al Jazeera melaporkan bahwa bahkan masjid di tempat penampungan pengungsi tidak luput dari serangan. Drone menghantam saat ratusan warga berlindung di dalamnya. Komunikasi terputus total, internet dan sinyal ponsel hilang, membuat laporan-laporan kemanusiaan sulit diverifikasi secara real time. Kini Al-Fashar nyaris menjadi kota mati. Rumah-rumah yang dulu ramai kini tinggal puing. Bau kematian menyelimuti udara. Dan anak-anak yang tersisa berjuang bertahan hidup tanpa makanan dan air bersih. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who Siapa di balik RSF? RSF bukanlah milisi biasa. Kelompok ini muncul dari milisi lokal, tapi hari ini mereka memiliki kapasitas militer yang jauh melampaui apa yang biasanya dimiliki kelompok non-negara. Sebagai milisi, mereka memiliki howitzer berat, multiple rocket launchers, anti-aircraft systems, drone serang, kendaraan lapis baja modern, hingga persenjataan lengkap lainnya. Menurut laporan resmi United Nations Panel of Experts on Sudan, mulai tahun 2023, RSF memperoleh senjata-senjata militer yang modern, yang kemudian memunculkan pertanyaan, dari mana mereka mendapatkan senjata dan perlengkapan itu? Disinilah muncul tuduhan serius terhadap UEA. Data penerbangan dan citra satelit yang diulas oleh Reuters menunjukkan bahwa setidaknya 86 penerbangan kargo dari UEA menuju Amjaras, Chad sejak konflik 2023 diduga membawa kontainer besar yang diperkirakan merupakan amunisi dan senjata. Laporan lainnya oleh Guardian dan New Arab menyebut adanya Convert Air Bridge antara UEA dan Chad yang berfungsi sebagai jalur senjata ke RSF. Namun penting dicatat, UEA secara resmi menolak keras tuduhan bahwa mereka memasok senjata ke RSF. Kasus ini sendiri sempat dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ oleh Sudan. Namun ICJ menolak kasus tersebut karena tidak memiliki yurisdiksi, sehingga sejauh ini posisi UEA masih tak tersentuh. Di sisi lain, sebagai balasan atas tindakan RSF, tentara Sudan baru-baru ini dilaporkan coba melakukan serangan balik, di mana pesawat tempur Sudan melakukan serangan udara terhadap posisi pasukan dukungan cepat atau RSF, para militer di Kordofan Utara dan Barat di Sudan Tengah. Sumber militer mengatakan serangan itu menghancurkan sedikitnya 20 kendaraan tempur RSF dengan belum ada komentar langsung dari RSF mengenai serangan tersebut. Terlepas dari pertempuran tersebut, yang pasti apa yang terjadi di Sudan bisa dikatakan sebagai sebuah genosida. Namun meski peringatan ini sudah disampaikan oleh berbagai organisasi kemanusiaan, termasuk PBB, sejauh ini belum ada intervensi besar dari dunia internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan bahkan negara-negara Afrika sendiri masih terlihat pasif, seolah menutup mata terhadap penderitaan yang terjadi. Akibatnya, jutaan warga sipil kini hidup di pengungsian tanpa akses bersih, makanan, maupun obat-obatan. Ribuan orang terbunuh, jutaan mengungsi, dan sebagian lainnya hilang. Namun perhatian global tetap minim. Dunia seolah masih sibuk, sementara Sudan perlahan runtuh dalam bayang-bayang genosida yang nyaris terlupakan. Sebuah negara yang hancur akibat perang saudara. mediocrity, exaggerated hypothesis.